Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya Pioni Febrianti ingin menyampaikan materi mengenai keterampilan dasar mengajar. Tentunya untuk menjadi seorang guru kita perlu mempunyai beberapa skill untuk kita mengajar ya. Karena coba bayangin kalau guru tidak mempunyai skill untuk mengajar, bagaimana kelas tersebut bisa berjalan dengan efektif. Tentunya kelas tersebut tidak akan berjalan dengan efektif dan tidak memenuhi standar kompetensi ya. Oke, langsung saja untuk ke materi yang pertama, marilah kita lihat. Pengertian keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar atau teaching skill adalah suatu kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus, more specific instructional behaviors, yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur, atau widya iswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Pengertian ini oleh A.S. Gilchman 1991. Dalam mengajar, ada dua kemampuan pokok yang harus dikuasai oleh seorang tenaga pengajar, yaitu yang pertama, menguasai materi atau bahan ajar yang akan diajarkan, what to teach. Yang kedua, menguasai metodologi atau cara untuk membelajarkan, how to teach. Keterampilan dasar mengajar termasuk ke dalam aspek nomor 2, yaitu cara membelajarkan siswa, di mana keterampilan dasar mengajar mutlak harus dimiliki dan dikuasai oleh tenaga pengajar, karena dengan keterampilan dasar mengajar memberikan pengertian lebih dalam mengenai mengajar. Mengajar bukan hanya sekedar proses penyampaian materi saja, tetapi menyangkut aspek yang lebih luas seperti pembinaan sikap, emosional, karakter, kebiasaan, dan nilai-nilai. Materi yang terakhir adalah tentang jenis-jenis keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar harus ada pada seorang tenaga pengajar atau pendidik, di mana keterampilan ini dapat dibedakan menjadi 8 jenis keterampilan. Yang pertama, keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah suatu keterampilan yang menyajikan bahan belajar yang diorganisasikan secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang berarti sehingga mudah dipahami para peserta didik. Yang kedua adalah keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam proses komunikasi, termasuk dalam komunikasi pembelajaran. Keterampilan bertanya merupakan ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan guru sebagai stimulus untuk memunculkan atau menimbulkan jawaban atau respon dari peserta didik. Yang ketiga adalah keterampilan menggunakan variasi stimulus. Keterampilan menggunakan variasi stimulus merupakan keterampilan guru dalam menggunakan berbagai macam kemampuan dalam mengajar untuk memberikan rangsangan kepada siswa agar suasana pembelajaran selalu menarik. Yang keempat adalah keterampilan memberi penguatan. Memberi penguatan merupakan tindakan atau respon terhadap suatu bentuk perilaku yang dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas tingkah laku tersebut di saat yang lain. Yang kelima adalah keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan membuka pembelajaran adalah usaha guru untuk mengkondisikan mental peserta didik agar siap dalam menerima pembelajaran. Dalam pembuka pelajaran, peserta didik harus mengetahui tujuan yang akan dicapai. Keterampilan menutup pembelajaran adalah keterampilan guru dalam mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Yang keenam, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil adalah kemampuan guru melayani kegiatan peserta didik dalam belajar secara berkelompok. Sedangkan keterampilan dalam pengajar perorangan atau pengajaran individu adalah kemampuan guru dalam menentukan tujuan, bahan ajar, prosedur, dan waktu yang digunakan dalam pengajaran dengan memperhatikan tuntutan-tuntutan atau perbedaan-perbedaan individu peserta didik.
Ketujuh adalah keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas merupakan kemampuan guru dalam mewujudkan dan mempertahankan suasana belajar mengajar yang optimal. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil ini adalah suatu proses belajar yang dilakukan dalam kerja sama kelompok bertujuan memecahkan suatu permasalahan, mengkaji konsep, prinsip, atau kelompok tertentu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian keterampilan dasar mengajar. Di sini saya ada sedikit kutipan dari Romianti Garnisa, yaitu mengajar bukanlah kita yang sedang memberikan ilmu, tapi sesungguhnya kitalah yang sedang belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya telah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat.